Presiden Rusia, Vladimir Putin, memiliki nafsu kekuasaan yang tak pernah puas, bahkan ketika pasukannya terus merebut wilayah di Ukraina, atau bernegosiasi untuk membuat kesepakatan yang memungkinkan mereka mengambil kendali penuh atas wilayah-wilayah tertentu. Dia tidak akan pernah berhenti menginginkan lebih, dan dia akan selalu memiliki target-target baru yang segar dalam bidikannya. Dan beberapa ahli percaya bahwa mereka sudah mengidentifikasi lokasi berikutnya dalam kampanye penaklukan Putin. Narva, sebuah kota perbatasan di Estonia dengan masa lalu yang menarik dan masa depan yang tidak pasti. Untungnya, Estonia sudah sangat menyadari pentingnya Narva dan kenyataan risiko yang dihadapinya. Sedang menyiapkan kota menghadapi kemungkinan invasi Rusia dengan semua langkah yang ada. Sekilas, Narva, kota terbesar ketiga di Estonia, dengan populasi sekitar 54.000 orang, mungkin tidak tampak seperti target yang jelas bagi pasukan Rusia untuk diserang. Namun, jika Anda melihat lebih dalam, Anda bisa mulai melihat banyak alasan mengapa Putin pada akhirnya bisa memutuskan untuk mengklaim kota ini. Alasan-alasan tersebut berkisar pada masa lalu Narva, populasi saat ini, lokasi, dan bahkan ekonominya. Untuk memahaminya, penting meninjau kembali bagaimana kota ini terbentuk dan peristiwa menarik yang dialaminya selama bertahun-tahun. Karena sejarah Narva sudah ada sejak lama. Faktanya, orang pertama menetap di daerah ini ribuan tahun lalu. Dan pemukiman tertua yang diketahui di daerah ini, Narva Joaoru, berasal dari tahun 1000 sebelum Masehi, menjadikannya yang tertua di seluruh Estonia. Kastil Narva, yang juga dikenal sebagai Kastil Herman, dibangun pada tahun 1256 selama masa pemerintahan Denmark di Estonia Utara. Namun, kota Narva sendiri pertama kali secara resmi diakui sebagai kota pada tahun 1329. Pondasi kastil tersebut dibangun di lokasi yang ideal di persimpangan beberapa jalur perdagangan. Selain itu, arus deras Sungai Narva dan permukiman di sekitarnya segera mulai berkembang. Semua ini terjadi pada saat Denmark menguasai Estonia Utara. Namun, Narva mengalami banyak pergantian kepemilikan pada abad-abad berikutnya. Selama Perang Livonia pada abad ke-16 misalnya, Kekaisaran Rusia berhasil merebut kota ini, menjadikannya sementara sebagai pelabuhan dagang penting dan pusat pengiriman barang-barang Rusia dari kota-kota Rusia terdekat seperti Novgorod dan Pskov. Ini adalah keterlibatan pertama Rusia dalam sejarah Narva, namun bukan yang terakhir dan tidak berlangsung lama. Hanya beberapa dekade setelah Kekaisaran Rusia merebut kota tersebut, kota itu kembali ditaklukkan, kali ini oleh pasukan kerajaan Swedia. Rusia gagal merebut wilayah itu, sementara Swedia berhasil mempertahankannya lebih dari 1 abad. Salah satu kontribusi besar terhadap perkembangan Narva pada masa itu, di bawah pemerintahan Swedia misalnya, adalah dibangunnya kota tua Narva bergaya barok. Dan bahkan setelah kebakaran melanda sebagian besar kota pada tahun 1659, bangunan-bangunan lama segera digantikan. Didorong oleh meningkatnya pendapatan dari perdagangan yang dinikmati kota, Swedia juga berupaya meningkatkan struktur pertahanan kota dengan membangun sistem benteng khusus yang kuat yang disebut bastion. Segera dianggap sebagai salah satu terbaik di Eropa. Namun Rusia selalu mengawasi kota itu dengan ketat dan sangat ingin merebutnya kembali dengan cara apapun yang diperlukan. Dengan demikian, selama pertempuran Narva pada tahun 1700 kota ini menjadi lokasi pertempuran besar pertama antara pasukan Rusia dan Swedia, dengan Rusia akhirnya menaklukkan dan merebut Narva pada tahun 1704. Rusia kemudian terus menguasai kota itu hingga abad ke-20 dan Narva terus berkembang serta makmur. Menjadi kota industri terpenting di seluruh Estonia, rumah bagi jalur kereta api pertama di negara itu, dan berbagai bisnis besar. Perang Dunia Kedua terbukti menjadi titik balik utama dalam sejarah luar biasa kota ini. Kota ini diduduki oleh pasukan Nazi, dengan tentara merah Soviet akhirnya terpaksa membombardir wilayah tersebut, menghancurkan kota tuanya dan 98% bangunannya. Pihak berwenang Soviet kemudian memutuskan untuk tidak membangun kembali bangunan-bangunan tua yang indah yang telah hancur, dan juga menolak mengizinkan penduduk asli kota tersebut untuk kembali ke rumah mereka.
Sebagai gantinya, blok apartemen tradisional Soviet dibangun, dan para pekerja berbahasa Rusia didatangkan ke daerah tersebut dari berbagai bagian Uni Soviet, mengubah apa yang dulunya merupakan pusat budaya, bahasa, dan tradisi Estonia menjadi kota yang hambar dan sebagian besar berbahasa Rusia, dengan suasana dan estetika yang mirip dengan banyak kota lain di seluruh Uni Soviet. Pada tahun 1991 uni tersebut runtuh dan Estonia akhirnya mendapatkan kembali kemerdekaannya. Namun Narva tetap menjadi rumah bagi banyak penutur bahasa Rusia dan warga negara Rusia dalam hal ini. Wilayah ini setidaknya memiliki beberapa kesamaan dengan wilayah Crimea di Ukraina, serta wilayah timur Ukraina yang awalnya menjadi target serangan Putin pada invasi tahun 2022, seperti Donetsk dan Luhansk. Karena alasan itu, sejak Rusia mencaplok Crimea pada awal 2014, kekhawatiran perlahan meningkat bahwa Kremlin bisa melakukan serangan serupa terhadap Narva. Berbagai komentator politik, jurnalis, ilmuwan, dan ahli militer bahkan telah menciptakan konsep yang disebut sebagai skenario Narva. Sebuah situasi militer hipotetis di mana Rusia menyerang salah satu negara kecil anggota NATO seperti Estonia dengan menggunakan taktik perang hibrida yang mirip dengan yang terlihat pada tahun 2014. Dan menjelang invasi tahun 2022 saat perang di Ukraina masih berlangsung, banyak dari para ahli yang sama memperingatkan, menyatakan bahwa skenario Narva semakin menjadi kenyataan. Saat Putin mempertimbangkan langkah berikutnya dan menetapkan target baru untuk pasukannya yang terus berkembang. Berbicara kepada The Sun, misalnya, Tim Willey-Wilsey, mantan diplomat dan profesor tamu studi perang di King's College, memperingatkan bahwa rencana Putin untuk menaklukkan Eropa masih jauh dari selesai. Saya tidak berpikir proyek Putin sudah selesai. Pakar tersebut melanjutkan dengan berpendapat bahwa bagaimanapun jalannya perang di Ukraina, bahkan jika perang itu berakhir melalui semacam perjanjian damai, Presiden Rusia itu sudah mengincar target-target tambahan. Yang selalu saya anggap sangat berbahaya adalah Narva, yang memiliki 80% penduduk Rusia. Dia bukan satu-satunya yang memperingatkan Narva bisa jadi target mesin perang Kremlin berikutnya. Dan penduduk setempat punya alasan untuk khawatir, karena Putin sendiri bahkan pernah mengeluarkan ancaman samar terhadap kota itu pada tahun 2022 saat bertemu dengan para pengusaha muda, insinyur, dan ilmuwan di Pusat Inovasi dan Pendidikan Pameran Prestasi Ekonomi Rakyat Moskow. Putin terkenal membandingkan dirinya dengan kaisar legendaris Rusia, Piotr yang Agung, sambil mengklaim bahwa Rusia selalu menguasai kota Estonia tersebut. Piotr, saya berperang 21 tahun di Perang Utara Besar. Rasanya ia bertempur melawan Swedia, merebut hal-hal yang sebenarnya bukan penaklukan, hanya mengambil kembali apa yang sudah ada. Begitulah keadaannya di arah barat, maksudnya Narva, invasi pertamanya. Kenapa dia pergi ke sana? Dia mengambil kembali dan mengamankan, itulah yang dia lakukan. Putin kemudian mengatakan bahwa orang Rusia modern harus mengikuti contoh itu, mengambil kembali dan mengamankan lokasi manapun yang mereka rasa milik mereka. Bel alarm telah berbunyi sejak saat itu, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Ada 5 alasan utama yang bisa dikatakan Putin sebagai semacam pembenaran untuk menyerang kota Estonia itu. Alasan pertama, seperti yang telah dikatakan Putin sendiri, adalah hubungan sejarah Rusia dengan Narva. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Rusia pada berbagai masa dalam sejarahnya pernah menguasai kota ini. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk berbagai kota di seluruh Eropa dan sepanjang zaman. Kita telah melihat berbagai negara, kerajaan, dan kekaisaran mengklaim kota, kota kecil, dan wilayah yang berbeda-beda. Namun, saat ini, sebagian besar negara di dunia saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan satu sama lain. Mereka tidak mengklaim wilayah negara lain hanya karena pernah memilikinya di masa lalu. Rusia, atau setidaknya pemimpinnya, cenderung melihat hal ini secara berbeda untuk Moskwa. Tampaknya setiap lokasi yang pernah diduduki, sebagian oleh pasukan atau rakyat Rusia atau Soviet sepanjang sejarah, dianggap sah untuk dijadikan target di abad ke-21.
Ini, bagaimanapun, adalah sebagian cara Putin menjelaskan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina, dengan berargumen bahwa wilayah Donbas di Ukraina Timur seharusnya menjadi milik Rusia, sekaligus mengklaim Crimea. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa seluruh Ukraina menurutnya adalah milik Rusia. Jadi, tidak sulit membayangkan Putin membuat argumen serupa. Terkait dengan Narva, mengingat sejarah unik kota ini dan hubungan modernnya dengan Rusia, hal ini membawa kita ke alasan besar kedua, yaitu banyaknya warga negara Rusia di Narva, penutur bahasa Rusia, dan hubungan budayanya dengan Rusia secara keseluruhan. Seperti yang dicatat oleh Tuan Willis E. Wilsey, Narva memiliki persentase besar warga negara Rusia yang tinggal di dalam wilayahnya. Namun, angka pastinya sulit didapatkan dan perkiraannya pun bervariasi. Angka terbaru menyebutkan bahwa 6% dari populasi kota ini adalah orang Estonia etnis. Kurang dari setengahnya, sekitar 48%, tepatnya adalah warga negara Estonia, sementara 36% memiliki paspor Rusia dan 14% masuk dalam kategori kewarganegaraan tidak terdefinisi. 97% dari populasi kota ini berbicara bahasa Rusia, dan banyak yang diyakini masih menjaga hubungan erat dengan negara tersebut. Memang, tak lama setelah Estonia memperoleh kemerdekaannya pada awal 1990-an, sebuah referendum tidak resmi diadakan mengenai masa depan Narva dan daerah sekitarnya. Jajak pendapat pada saat itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang di daerah tersebut menentang pemisahan diri dari Estonia. Namun hasil referendum menunjukkan bahwa 97% memilih mendukung otonomi. Meskipun hanya 55% warga Narva yang ikut serta, Rusia tetap bisa menunjuk referendum itu sebagai tanda bahwa masyarakat Narva tidak ingin menjadi bagian dari Estonia. Banyak laporan kredibel soal kecurangan suara saat itu, sehingga pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional oleh pemerintah Estonia. Banyak yang meyakini bahwa Moskow telah campur tangan untuk mempengaruhi hasilnya. Namun, Putin jarang membiarkan fakta atau kebenaran mengganggu agendanya dan bisa dengan mudah membangun narasi untuk berargumen bahwa rakyat Narva ingin dan perlu menjadi bagian dari Rusia. Wali kota-kota itu, Katri Raik, akan sangat tidak setuju. Berbicara kepada jurnalis foto Mario Heller untuk laporan Chatham House, Raik berpendapat bahwa tanah Rusia hanya berjarak beberapa meter dari pusat kota Narva. Jika ada penduduk setempat yang ingin menjadi warga Rusia, mereka tak perlu bepergian jauh, tapi hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Siapa saja bisa pindah ke Rusia kapan saja, tapi tidak ada yang melakukannya karena semua tahu Estonia negara bebas. Alasan ketiga, Rusia mungkin mengincar Narva adalah karena lokasinya. Perbatasan Rusia-Estonia membentang sepanjang 183 mil atau 294 km secara keseluruhan. Jadi, secara teori, jika Rusia ingin menginvasi Estonia dan melancarkan serangan ke negara kecil anggota NATO ini, mereka bisa memilih banyak lokasi di sepanjang garis itu. Namun, ketika kita melihat perbatasan lebih dekat, jelas terlihat bahwa pilihan Rusia terbatas. Karena banyak mil dari perbatasan itu tidak melintasi daratan, melainkan melintasi perairan. Seperti Waduk Narva, Sungai Narva itu sendiri, dan Danau Pipus yang luas, yang merupakan danau lintas batas terbesar di seluruh Eropa dan danau terbesar kelima di Eropa. Secara keseluruhan mencakup area yang sangat luas, yaitu 1.373 mil persegi atau 3.555 km persegi. Membawa pasukan invasi besar, termasuk tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan perlengkapan lainnya melintasi danau atau waduk yang sangat besar adalah tugas yang sangat menantang. Karena itu, setiap invasi Rusia ke Estonia harus diatur melalui bagian perbatasan yang berbasis darat. Narva menjadi target utama, tetapi masih ada Sungai Narva yang harus dilewati. Sudah ada jembatan besar yang menghubungkan kota Estonia ini dengan Ivangorod di Rusia. Namun, jembatan tersebut telah ditutup oleh otoritas Estonia dan akan tetap ditutup sampai perang di Ukraina berakhir. Estonia juga memasang gerbang dan penghalang demi meningkatkan keamanan. Rusia juga dapat memanfaatkan jalan raya besar E20
yang membentang hingga ke ibu kota Estonia, Tallinn di sebelah barat, dan menghubungkannya langsung ke kota besar Rusia, Sankt Petersburg di sebelah timur. Ini akan sangat ideal bagi pasukan Kremlin untuk mengangkut pasukan dan kendaraan militer menuju Narva dengan cepat dan efisien. Dari perspektif logistik, maka invasi ke Narva tidak akan terlalu sulit untuk diorganisir oleh Moskwa. Namun, ada satu tanda tanya besar terkait setiap serangan ke Narva. Dan faktanya adalah Estonia merupakan bagian dari aliansi NATO dan semua anggota aliansi NATO wajib saling membela jika terjadi serangan atau invasi. Ini membawa kita ke alasan keempat, mengapa Rusia mungkin menyerang. Putin mungkin percaya bahwa Narva tidak cukup signifikan untuk memicu respons besar-besaran dari NATO. Dan beberapa ahli khawatir bahwa argumen ini cukup masuk akal. Dalam sebuah wawancara SON misalnya, Willis E. Wilsey menyatakan kekhawatirannya bahwa Amerika Serikat dan mungkin negara-negara besar NATO lainnya tidak akan terlalu bersedia untuk memicu konflik global atau perang skala penuh dengan Rusia. Hanya demi menyelamatkan Narva, apakah kita benar-benar percaya bahwa Amerika Serikat akan berperang demi satu kota di Estonia? Saya sendiri sudah tidak yakin lagi. Pada saat aliansi NATO sedang menghadapi tekanan yang semakin besar, ketakutan-ketakutan ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. Meskipun mudah membayangkan sekutu-sekutu NATO akan bersatu membela jika terjadi invasi besar-besaran ke negara anggota, belum tentu semuanya akan sama rela mengerahkan jet tempur dan pasukan jika Putin beralasan hanya ingin merebut satu kota saja. Hal ini sejalan dengan strategi terbaru Kremlin yang kerap menguji dan mengusik perbatasan NATO dengan mengirimkan sejumlah kecil drone atau bahkan jet Rusia ke wilayah udara Polandia dan Estonia. Jenis-jenis provokasi seperti ini tidak cukup besar untuk memicu respons militer yang serius. Jadi, hal ini memungkinkan Moskwa untuk mempelajari lebih jauh di mana batas-batas NATO sebenarnya dan seberapa kuat ikatan mereka. Alasan kelima dan terakhir untuk menargetkan Narva adalah, meskipun dari luar mungkin tampak seperti kota yang relatif kecil dan tidak signifikan, sebenarnya kota ini memiliki arti ekonomi yang cukup penting. Ini adalah rumah bagi pabrik magnet tanah jarang terbesar di Eropa yang dibuka pada September 2025 dan didanai oleh Uni Eropa. Pabrik ini memproduksi magnet permanen untuk digunakan di sektor ekonomi penting, seperti mikroelektronika, turbin angin untuk inisiatif energi hijau, dan kendaraan listrik. Ini adalah tambahan penting bagi lanskap ekonomi Eropa, karena sangat meningkatkan kapasitas benua ini di sektor tanah jarang dan memungkinkan Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Jika Rusia menyerbu dan mengambil alih kendali kota tersebut, mereka berpotensi menemukan cara untuk menggunakan pabrik ini sebagai alat tawar dalam negosiasi selanjutnya dengan NATO atau Uni Eropa. Karena semua alasan ini dan alasan lainnya, pejabat Estonia dan penduduk Narva telah mempersiapkan diri untuk invasi Rusia selama beberapa tahun. Penentangan negara itu terhadap Rusia meningkat drastis belakangan ini. Seperti dicatat laporan Chatham House, negara kecil Baltik ini telah menjadi salah satu pendukung terbesar dan paling andal bagi Ukraina sejak awal invasi, memberi Kiev lebih banyak bantuan militer. Dalam istilah relatif, lebih banyak daripada negara lain di dunia. Di dalam Narva sendiri, belakangan ini juga semakin banyak penduduk lokal yang mulai tertarik secara aktif pada elit Kaites. Tentara Pertahanan Sukarela Estonia, banyak anggota generasi muda yang memilih untuk mendaftar dan menjalani pelatihan militer dasar sebagai persiapan menghadapi invasi. Mereka dapat mulai terlibat sejak usia 7 tahun, awalnya mempelajari keterampilan bertahan hidup dasar seperti membaca peta dan bertahan di alam liar, lalu lanjut ke keterampilan lebih lanjut. Kemudian, Chatham House berbicara dengan salah satu relawan tersebut, Maria Morozova, yang berusia 17 tahun, yang menyatakan kesediaannya untuk belajar keterampilan berharga dan bersiap menghadapi skenario terburuk. Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, ingin bergabung dengan organisasi yang lebih serius untuk berkontribusi dan, jika perlu, membela negara. Dia adalah bagian dari gelombang muda Estonia yang semakin besar, yang sadar politik dan bangga dengan tanah air mereka,
siap melakukan apapun yang diperlukan untuk membelanya. Tak seorang pun suka perang. Saya berharap itu tak terjadi, tapi jika terjadi, saya akan bertarung. Namun, Estonia tak hanya mengandalkan pemuda untuk menjaga perbatasan, tapi melakukan lebih banyak lagi. Estonia juga sedang memperkuat benteng di sepanjang perbatasannya dengan Rusia, dengan fokus pada area-area yang dianggap paling mungkin menjadi target invasi seperti Narva. Mengikuti contoh negara-negara Baltik lainnya dan negara-negara Eropa seperti Polandia, yang semuanya juga telah bekerja untuk meningkatkan pertahanan mereka. Estonia telah berinvestasi besar-besaran pada bunker, sistem pengawasan perbatasan, dan langkah-langkah pertahanan maju. Mengubah Narva dari yang dulunya mungkin tampak sebagai target yang mudah menjadi salah satu titik perbatasan yang paling diawasi dan dijaga ketat di seluruh Eropa. Pertahanan baru ini mencakup lebih dari 60 mil atau 100 km pagar perbatasan baru, yang sebagian besar dilengkapi dengan sistem pengawasan canggih. Jalan patroli dan pemantauan masif memungkinkan militer dan pimpinan Estonia untuk mengawasi dengan ketat setiap aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda aktivitas militer di sepanjang perbatasannya dengan Rusia. Pembangunan masih berlangsung di area paling sensitif seperti wilayah Sarce, di mana jalan-jalan yang menghubungkan wilayah Estonia dan Rusia telah ditutup secara permanen dan dialihkan. Dan cakupan radar di sepanjang sungai Narva terus diperluas. Memperluas pandangan Tallinn tidak hanya terhadap wilayahnya sendiri, tetapi juga wilayah Rusia di sekitarnya. Selain pagar, Estonia juga sedang giat membangun garis pertahanan Baltiknya. Jaringan bunker yang diperkuat, rintangan anti-tank, dan penghalang fisik lain tidak hanya memperlambat, tapi juga dapat menghentikan invasi sepenuhnya. Pada tahun 2027 Estonia ingin membangun 600 bunker beton seperti ini, masing-masing dirancang khusus untuk tahan terhadap serangan artileri berat dan sepenuhnya terintegrasi dengan unit mobile, drone, dan tim pendukung tembakan. Dengan pertahanan sekuat itu, bahkan negara kecil seperti Estonia, dengan militer yang hanya sebagian kecil dari ukuran dan kekuatan Rusia, akan mampu mempertahankan perbatasannya dengan jauh lebih efektif, menjadikan setiap upaya invasi menjadi sangat mahal dan kacau bagi pihak lawan. Dan Estonia tidak berhenti sampai di situ. Negara ini tidak hanya memenuhi target NATO, tetapi juga melampauinya. Sekarang Estonia menghabiskan hampir 5% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan, jauh di depan banyak negara anggota lainnya, dan mereka menggunakan uang itu secara efektif untuk mendanai persediaan amunisi, berinvestasi pada sistem pertahanan udara canggih, serta membeli rudal, drone, dan lainnya. Estonia mendapat dukungan besar dari sekutu NATO, termasuk satu kelompok tempur yang dipimpin Inggris yang ditempatkan permanen di wilayahnya. Dan Tallinn sedang mencari cara tambahan untuk memperkuat pertahanannya, termasuk mengorganisir latihan militer berskala besar, pemanggilan cadangan, dan infrastruktur dukungan negara tuan rumah. Memastikan bahwa unit-unit sekutu siap beroperasi dan diaktifkan secepat mungkin jika terjadi krisis apapun. Seperti yang dikatakan oleh Hanno Pevkur, Menteri Pertahanan Estonia, agresor harus tahu bahwa jika mereka mencoba melintasi perbatasan, mereka akan mati di sini. Sekarang, Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Estonia sedang bersiap untuk memberikan kejutan terbesar kepada Rusia jika pasukannya berani mendekati perbatasannya dalam video ini. Tonton video ini untuk melihat bagaimana salah satu rudal terkecil Estonia bisa jadi masalah besar bagi Rusia, membuktikan ukuran bukan segalanya. Dan pastikan untuk berlangganan saluran kami agar terus mendapatkan informasi tentang berita militer terbaru, perkembangan, serta analisis senjata, pertahanan, dan inovasi baru dari seluruh dunia.